Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini, saya akan membahas tipe data yang bernama record. Record adalah sebuah tipe data anonimus yang merupakan kumpulan data dan bersifat immutable atau tidak dapat diubah. Nah, supaya lebih jelas, kita coba buat aja ya. Misalnya, saya ingin membuat record yang merupakan kumpulan dua buah tipe data, yaitu string dan integer. Cara mendeklarasikannya adalah seperti ini. Kita berikan kurung dulu, lalu daftar tipe datanya ada apa aja. Tadi kita ingin membuat ada string dan integer ya. String, integer, spasi nama variabelnya apa, misalnya %data. Nah, untuk nilainya ini juga sama ya, kita pakai kurung buka, kurung tutup, lalu kita isi nilainya. Yang pertama itu string, misalnya saya berikan namanya Jenny. Lalu yang kedua itu integer, misalnya saya berikan umurnya 18. Jadi seperti ini cara mendeklarasikan dan membuat sebuah record. Seperti yang kalian lihat, di sini biasanya di belakang variabel itu kan tipe datanya ya, misalnya integer, string, dan sebagainya. Nah, itu kan ada namanya ya, tipe datanya integer atau string. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan nggak ada nama ya. Hanya merupakan tumpulan tipe-tipe yang nantinya akan dijadikan nilai dari record tersebut. Itu sebabnya record disebut tipe data anonimus, karena dia tidak memiliki nama yang pasti, seperti string atau integer. Jadi di belakangnya ini hanya merupakan kumpulan tipe data yang akan kita gunakan di dalam recordnya nanti. Nah sekarang, untuk mengakses nilai di dalam record, kita menggunakan tanda dolar dan diikuti dengan nomor urut atau posisi dari nilai yang ingin kita akses. Berbeda dengan list, posisi di dalam record dimulainya dari nomor 1 ya. Jadi kalau saya ingin ngeprint Jenny, saya nulisnya seperti ini. Print, %data, titik, nah ini, $1. 1 karena posisi Jenny ini yang paling depan. Dan posisi di dalam record dimulainya dari 1. Jadi kalau yang 18, kita ngeprintnya seperti ini ya. Print, %data, titik, $2. Save, kita coba ya. Berhasil ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa record adalah tipe data yang immutable ya sifatnya. Immutable itu artinya tidak dapat diubah-ubah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau list kan kita bisa ubah ya. Contohnya, saya buat list of integer, numbers, misalnya seperti ini. Kalau saya print, numbers, kita lihat isinya kan 1, 2, 3. Nah, di sini kan kita bisa ubah ya. Numbers yang ke 0, saya ganti misalnya jadi 5. Save. Nah, berubah ya. Jadi 5 nih. 5, 2, 3. Nah, kalau record itu nggak bisa diubah. Jadi di sini saya hapus. Ini juga saya hapus. Di sini misalnya saya ubah nih. %data, titik $1, misalnya ingin saya ubah jadi Jisoo. Nah, ini di kriwel merah ya. Itu karena di dalam record ini tidak ada setter $1. Setter itu apa? Setter itu adalah metode yang berfungsi untuk mengubah nilai di dalam %data ini. Untuk saat ini nggak perlu bingung dengan setter, karena nanti akan saya jelaskan ketika kita belajar OOP atau pemrograman berorientasi objek. Jadi yang saat ini perlu kalian tahu adalah record ini kita nggak bisa mengubah nilainya. Itu sebabnya disebutnya immutable. Immutable itu artinya tidak dapat diubah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini saya hapus lagi. Sekarang kalau kita lihat, kalau ngoding seperti ini kan kita jadi rada bingung ya. Soalnya kita bisa lupa nih, Jenny itu apa, 18 itu apa. Kalau Jenny mungkin masih bisa ingat lah ya, ini Jenny itu namanya. Tapi kalau 18 kan kita bisa lupa nih. Ini tuh umur atau ID atau angka favorit kita nggak tahu nih. Kalau udah lama ya kita ngodingnya, kita bisa lupa. Oleh karena itu, kita dapat memberikan nama pada deklarasi %datanya. Contohnya seperti ini. Save. Kita jalankan. Masih sama aja ya. Jadi sekarang bisa lebih jelas. Kita bisa ingat bahwa Jenny itu adalah namanya dan 18 itu adalah umurnya. Namun demikian, name dan age pada deklarasi ini sifatnya hanyalah sebagai dokumentasi aja, yaitu supaya kita ingat bahwa nilai pertama dari record %data ini adalah nama, dan nilai keduanya adalah umur.
Tapi cara untuk mengakses nilai-nilai dalam recordnya tetap sama ya, yaitu memakai dolar, lalu diikuti dengan posisi nilainya. Oleh karena itu, kita dapat memberikan nama untuk tiap nilai di dalam record, persis seperti kita memberikan nama pada parameter sebuah fungsi. Caranya seperti ini. Ini tinggal kita kasih kurung kurawal, mirip seperti deklarasi parameter di fungsi ya. Dengan memberikan kurung kurawal ini, di sini kita jadi harus memberikan namanya. Misalnya ini name, ini age. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini nilainya sudah ada namanya, jadi cara mengaksesnya udah nggak pakai $1 dan $2 lagi. Jadi kita bisa titik name. Di sini titik age. Save. Kita jalankan. Jenny dan 18. Kalau seperti ini, kita udah nggak bingung ya. Jadi lebih enak lagi nih. Karena kita tahu bahwa Jenny ini adalah name-nya, age itu adalah 18. Dan kita nggak perlu pusing nih. Name itu urutan keberapa dan age itu urutan keberapa. Karena kita langsung titik name dan di sini titik age. Nah, sama seperti name parameter dalam fungsi, kita juga dapat membuat record yang merupakan gabungan dari nilai yang memiliki nama dan yang tidak memiliki nama. Contohnya seperti ini. Di sini saya tambahkan person ID, lalu saya tambahkan string address. Jadi di sini saya berikan ID-nya 1 misalnya, address-nya 12 Eagle Street. Save. Nah, kalau kita ingin menampilkan person ID dan address-nya, ini kita nggak bisa pakai namanya ya, nggak bisa kita tulis person ID dan address. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini hanyalah untuk dokumentasi aja. Jadi di sini kita perlu nulisnya person data titik $1 print person data titik $2. Save, kita jalankan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sama seperti dalam fungsi, kita dapat mengisi record ini secara acak ya. Tapi posisi nilai yang tidak ada namanya itu harus tetap terurut. Maksudnya seperti ini. Kita bisa acak, misalnya age ini saya isinya di depan gitu ya. Age 18, seperti ini. Jadi age dulu, baru name-nya ya. Name-nya di belakang, terus age-nya ada di paling depan nih. Ya. Terus misalnya Eagle Street-nya ini saya taruhnya di belakang. Nah, seperti ini. Ini boleh ya, diisi secara acak. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah person ID dan address-nya. Ini kan bukan nilai yang diberikan nama ya. Tidak ada di dalam tanda kurung. Nah, ini posisinya harus sama nih. Person ID itu harus di depan address. Ya, di sini kan 1 itu person ID-nya, address-nya di sini. Jadi meskipun acak tempatnya, tapi urutannya tetap harus terurut. Person ID dulu baru address. Kalau kebalik, ya error ya. Misalnya seperti ini. Tuh, error ya. Jadi nggak bisa seperti ini. Ini kita coba jalankan. Setelah kita acak. Sama ya. Name-nya itu Jenny, age-nya 18. Posisi pertama itu person ID-nya. Posisi kedua itu address-nya. Nah, selain dapat disimpan dalam sebuah variabel seperti ini, record juga dapat dijadikan tipe parameter dan tipe kembalian dari sebuah fungsi. Kita buat contohnya ya. Misalnya di sini saya buat sebuah record. Saya buat sebuah persegi panjang. Lebarnya 10, tingginya 20. Save. Lalu di bawahnya saya buat satu buah fungsi yang meminta data dari persegi panjang, lalu saya akan kembalikan luas dari persegi panjang tersebut. Nah, caranya seperti ini. Save. Sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Nah, berhasil ya, 200. Selain jadi parameter, tadi sudah saya sebutkan, bisa kita jadikan sebagai tipe kembaliannya juga. Jadi bisa seperti ini.
Misalnya saya buat satu buah fungsi untuk menghitung luas dan keliling dari persegi panjang. Jadi nanti kembaliannya itu misalnya int area, int circumference. Save. Di sini parameternya sama seperti tadi, berupa record dengan width dan height. Lalu kita kembalikannya ini berupa record juga ya. Luasnya itu lebar kali tinggi, dan kelilingnya itu 2 dikali lebar ditambah tinggi. Di sini kita coba hitung. Save. Kita coba jalankan. Nah, ini 200 dan 60. Nah, yang terakhir, record itu adalah value semantik. Maksudnya value semantik itu adalah ketika kita membandingkan dua buah record, maka yang dibandingkan itu adalah isinya. Kalau isinya sama, maka nilainya true. Tapi kalau nggak sama, baru nilainya false. Contohnya seperti ini. Saya buat int, misalnya rectangle, 10, 20 ya. Lalu saya juga punya int, position, x-nya itu 10, y-nya itu juga 20, misalnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita print, kita bandingkan ya, rect sama dengan position, kita lihat hasilnya, true ya hasilnya. Kenapa? Karena ini sama-sama record, yang tipe isinya itu adalah integer, lalu nilainya juga sama nih, 10, 10, ini 20, 20. Makanya nilainya true. Ini juga tetap berlaku meskipun kalian ubah di sininya jadi width, lalu di sininya height, di sini x, di sini y. Kalau kalian jalankan, tetap true ya. Karena yang dia lihat itu adalah, ini adalah record dengan dua buah integer, ini juga record dengan dua buah integer, lalu nilainya juga sama-sama 10,20. Nah, kalau misalnya kalian ingin beda, ini harus kalian buat jadi seperti ini. Ya, seperti name parameter ya. Jadi harus diberikan nama. Di sini jadi width. Yang ini height. Ini juga x, ininya y. Save. Nah, kalau seperti ini, kalian jalankan, jadi false. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan saya mengenai record. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.